Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah berserah kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 13 yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati dan sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, pengertian berserah itu apa toh? Berserah berarti menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan Allah yang penuh hikmat, akal budi, yang rencananya itu luar biasa. Kita berserah total, bukan setengah atau seperti ketidak, tapi total kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Jadi berserah dan percaya itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna berserah itu apa? Tadi yang dikatakan bahwa berserah itu bermakna bahwa dia dipakai untuk senjata-senjata kebenaran, bukan kelaliman. Roma 6:13 tadi. Berserah untuk dipakai untuk senjata-senjata kebenaran. Kemudian yang kedua, berserah karena dulu kita ini sebenarnya mati, tapi oleh kasih karunia Allah, barang siapa yang percaya dan berserah kepada Tuhan, itu dihidupkan kembali rohnya, jadi hidup baru. Mana yang ketiga, saudara-saudara? Berserah itu total, artinya merahkan diri kepada Tuhan Allah, itu bukan setengah atau sepertiga atau separuh, tidak, tapi total berserah kepada Tuhan. Dijelaskan Roma 6 ayat 13. Kemudian yang berikut keempat, tindakan berserah kepada Tuhan Allah itu bukan paksaan. Itu suatu kehendak bebas kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan Allah bukan paksaan. Karena kita sadar bahwa Allah itu satu-satu yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, saudara, berserah itu adalah percaya sepenuh hati. Bukan setengah, tapi percaya sepenuh hati kepada Tuhan Allah yang selalu membimbing, yang kita utamakan. Dijelaskan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percaya dengan baik, jangan menyandarkan pikiran kita. Kemudian yang keenam, makna berserah itu melawan kejahatan, kemunafikan, godaan hidup, tapi tetap di bawah perlindungan Tuhan Yesus. 1 Petrus Efesus 6 ayat 11-17. Segenap senjata Allah, kita berserah kepada Tuhan Allah, supaya selengkap senjata Allah sudah kita punya untuk melawan iblis dan godaan-godaan hidup kita. Kemudian yang ketujuh, saudara-saudara, berserah itu merendahkan diri, itu mutlak. Bahwa kita mengakui atas diri kita itu lemah. Kita mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kita fokuskan sih, kita serahkan diri kita kepada Tuhan Allah.
Nah, saudaraku, itu makna dari berserah dari orang percaya pada Tuhan Allah. Nah, sekarang sebagai kesimpulannya, saudara. Yang pertama kesimpulannya, berserah itu lain dengan menyerah. Kalau berserah itu menyerahkan, masih aktif kita. Berjuang, masih ada perjuangan di dalamnya. Tapi kalau menyerah ada putus asa, sudah tidak ada perjuangan. Lain. Menyerah dan berserah itu lain. Yang kita berserah kepada Tuhan masih aktif kita. Memilih satu-satu Allah yang kita autofokuskan, kita serahkan diri kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Kemudian kesimpulan yang kedua, berserah adalah percaya ya pada satu paket kepada Tuhan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amsal 3 ayat 5-6. Yang ketiga, berserah itu kesimpulan adalah melawan kejahatan. Kita berjuang secara aktif dan menyerahkan hasil kerja keras kita kepada Tuhan Allah. Di dalam Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan. Jangan kalah pada kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, landasan kerendahan hati itu adalah kunci untuk menyerahkan. Dengan kerendahan hati adalah kunci pintu untuk membuka berserah kepada Tuhan Allah. Kerendahan hati itu mengakui kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kerendahan itu menerima anugerah Tuhan Allah untuk menerima Tuhan Allah. Kerendahan itu untuk selalu dibimbing Tuhan Allah. Kerendahan hati itu untuk membuka diri untuk terima kehendak Tuhan Allah yang dahsyat. Kerendahan hati itu adalah kunci untuk melepaskan khawatir dan takut dalam diri kita. Dan kerendahan hati itu membuka, biarkan dia memimpin hidup menuju kebenaran. Itulah saudaraku kesimpulannya. Kami akan menutup dengan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6-7 yang demikian punya. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu, atau nyatakanlah itu adalah berserahlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah saudaraku, saya akan berdoa pada saudara dan Bapak Ibu sekalian, supaya saudara berserah secara total kepada Tuhan Allah. Tidak ada jeleknya Tuhan. Tidak ada jeleknya saudara-saudara. Berserah kepada Tuhan Allah dan selalu rendah hati kepada setiap orang. Immanuel. Amin.